Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Talita Zafira. Saya berasal dari Belitung dengan NIM 2019 012 043 dari kelas Teknik Industri B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin bubut dan juga mesin milling beserta dengan cara pengoperasiannya dan juga bagian-bagian. Buat kalian semua yang belum tahu mengenai mesin bubut dan juga mesin milling, bisa simak video ini ya. Apa sih mesin bubut itu dan benda apa aja yang bisa dibubut? Mesin bubut merupakan suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Benda apa aja sih yang biasa dikerjakan dalam mesin bubut? Yang pertama, kita bisa membuat rata atau lurus. Yang kedua, kita bisa membubut alur, membubut ulir, serta membuat tirus. Dan juga bisa mengebor dan membuat diameter dalam. Selain itu juga kita bisa mengkartel serta membubut radius dan chamfer. Bagian mesin bubut dan fungsinya. Yang pertama ada kepala lepas yang berfungsi untuk menopang benda kerja yang panjang. Di dalam kepala lepas terdapat senter putar dan diam. Dalam video ini termasuk ke dalam senter diam yang tidak dapat bergerak ataupun memutar pada kepala lepas. Kemudian ada kepala tetap yang berfungsi untuk memutar benda yang di dalamnya terdapat transmisi roda gigi. Selanjutnya terdapat alas atau meja mesin yang berfungsi sebagai dudukan kepala lepas dan juga eretan, serta sebagai tumpuan pada proses pembubutan yang sedang berlangsung. Kemudian ada rumah pahat atau tool post yang berfungsi untuk menjepit atau memegang pahat yang terdapat pada mesin bubut. Selanjutnya terdapat eretan. Eretan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada eretan memanjang terdapat pada sebelah kanan yang berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah memanjang mendekati atau menjauhi spandel mesin. Kedua ada eretan melintang yang berfungsi untuk melakukan gerakan melintang mendekati atau menjauhi sumbu senter. Yang ketiga ada eretan atas yang berfungsi untuk melakukan pemakanan secara manual ke arah sudut yang dikehendaki sesuai penyetelannya. Kemudian ada saklar on-off yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan mesin bubut. Selanjutnya ada poros transportir yang berfungsi untuk membawa eretan pada saat pembubutan secara otomatis. Contohnya ulir. Kemudian ada poros pembawa yang berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Lalu terdapat tuas pengatur kecepatan yang berfungsi untuk mengatur kecepatan tinggi maupun rendahnya pada mesin bubut. Yang terakhir ada rem yang berfungsi untuk memberhentikan cara kerja mesin pada saat proses pembubutan berlangsung. Proses pengerjaan produk pada mesin bubut. Yang pertama adalah mengukur diameter benda kerja. Selanjutnya pasang benda kerja pada cekam. Untuk mengetahui benda kerja terpasang kencang pada cekam adalah dengan memutarkan kepala tetap seperti gambar yang ada dalam video ini. Selanjutnya, dekatkan mata pahat pada benda kerja secara perlahan-lahan. Jika sudah mendekati benda kerja, kita bisa menghidupkan mesin dengan menekan tombol on-off untuk melakukan proses pembubutan. Jika mata pahat sudah melakukan gesekan pada benda kerja, lakukan pemakanan kembali pada benda kerja sebanyak yang telah ditentukan. Bisa kita lihat seperti gambar dalam video ini. Selanjutnya yang kita bahas adalah mesin milling. Selanjutnya ada mesin fresh atau milling. Apa sih itu mesin fresh atau milling? Jadi mesin fresh merupakan salah satu mesin perkakas yang memiliki prinsip kerja pisau press diputar oleh spindle mesin pada kecepatan tertentu, kemudian menyayat atau memotong benda kerja yang terpasang pada meja mesin fresh dengan kedalaman pemakanan tertentu. Berikut ini adalah contoh proses pengerjaan benda kerja pada mesin fresh. Bisa kita lihat dalam video yang saya tampilkan. Selanjutnya ada jenis-jenis mesin fresh. Yang pertama ada mesin fresh horizontal, mesin fresh vertikal, dan mesin fresh universal. Perbedaan yang paling mendasar dari ketiga jenis mesin fresh ini adalah terletak pada posisi spindle mesin.
di mana mesin fresh horizontal spindle mendatar, mesin fresh vertikal spindle vertikal atau tegak lurus, serta mesin fresh universal yaitu campuran antara mesin fresh horizontal dan juga vertikal yang dapat diatur dengan arah vertikal maupun horizontal. Selanjutnya ada bagian-bagian utama mesin fresh vertikal. Kali ini kita akan membahas mengenai mesin fresh vertikal. Bisa kita lihat di dalam video ini bentuk mesin fresh vertikal itu seperti ini. Bagian utama yang pertama ada motor penggerak. Motor penggerak ini berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi gerak mekanik yang akan menggerakkan spindle utama mesin. Bisa kita lihat tanda panah menunjukkan sebagai motor penggerak. Selanjutnya yang kedua ada arm atau lengan yang berfungsi untuk menghubungkan badan mesin dengan kepala mesin. Pada bagian ini bisa diatur maju mundurnya seberapa panjang dan juga bisa diatur sudutnya. Bisa kita lihat tanda panah menunjukkan arm atau lengan. Yang ketiga ada kepala mesin atau milling head yang berfungsi sebagai tempat spindle mesin. Pada bagian ini bisa dilakukan gerakan naik turun spindle dan juga mengatur kemiringan dari spindle yang akan digunakan. Bisa kita lihat tanda panah menunjukkan milling head atau kepala mesin. Selanjutnya ada spindle mesin. Spindle mesin ini terletak tegak lurus pada meja mesin fresh vertikal. Bisa kita lihat tanda panah menunjukkan spindle mesin. Selanjutnya ada arbor yang berfungsi menghubungkan antara spindle mesin dengan kolet yang akan mencekam pisau fresh. Bisa kita lihat tanda panah menunjukkan arbor. Ini adalah gambaran kolet dan ini adalah gambaran pisau fresh jenis end mill. Untuk memberikan gambaran bagaimana masang pisau fresh pada kolet dan arbor, bisa simak video berikut ini. Yang pertama, kendorkan baut pengunci arbor, kemudian kolet dipasangkan, lalu dikencangkan, kemudian ambil pisau fresh. Jika masih belum bisa, kendorkan sedikit, lalu masukkan, kemudian kencangkan menggunakan kunci dari arbor seperti gambar di video ini. Bisa kita lihat. Selanjutnya ada meja mesin. Meja mesin ini berfungsi untuk memasang alat-alat bantu pada mesin fresh seperti ragum, kepala pembaki, kepala lepas, dan lain-lain. Selanjutnya ada saddle. Saddle adalah bagian yang terletak di antara meja mesin fresh dan lutut mesin fresh yang berfungsi untuk membawa meja mesin fresh saat digerakkan, baik ke arah panjang maupun melintang. Kita bisa lihat tanda panah menunjukkan saddle. Selanjutnya ada knee atau lutut mesin yang berfungsi untuk menopang meja mesin fresh. Dan terdapat dua alur ekor burung yang dimana satu dihubungkan dengan saddle dan yang satu lagi pada kolum atau tiang mesin yang berfungsi sebagai tempat transmisi gerakan pada mesin fresh baik manual ataupun otomatis. Selanjutnya ada tombol-tombol pada mesin fresh. Tombol kiri atas untuk menyalakan lampu. Kemudian tombol yang di sebelah kanan adalah untuk menyalakan sistem pendingin atau pulen. Selanjutnya yang di bawahnya terdapat tombol berwarna hijau yang berfungsi untuk menyalakan spindle mesin, serta tombol yang berwarna merah adalah tombol emergency. Tombol putih yang di sebelah kanan ada arah ke atas dan juga arah ke bawah untuk menggerakkan meja mesin fresh ke atas maupun ke bawah secara otomatis. Selanjutnya ada base atau alas mesin yang berfungsi untuk menopang keseluruhan mesin fresh atau sebagai pondasinya. Namun selain itu juga berfungsi untuk menampung pulen atau air pendingin yang telah dipakai saat proses pengefrisan. Bisa kita lihat tanda panah menunjukkan base atau alas mesin. Selanjutnya terdapat eretan. Eretan dibagi menjadi 3 bagian.
Tanda panah merah menunjukkan eretan memanjang, tanda panah kuning menunjukkan eretan melintang, serta tanda panah oranye menunjukkan eretan untuk menggerakkan meja mesin fresh naik ataupun turun. Bisa kita lihat tanda panahnya. Selanjutnya, terdapat kolom atau tiang mesin fresh yang berfungsi untuk menempelnya bagian-bagian mesin fresh yang lain seperti keni atau lutut. Pada bagian ini dihubungkan alur rekor burung sehingga keni bisa bergerak naik ataupun turun. Selanjutnya terdapat alat bantu mesin fresh yaitu ragum. Ragum tidak termasuk ke dalam bagian utama mesin fresh. Fungsinya ragum adalah untuk mencekam benda kerja pada saat proses freezing. Dalam video ini terpasang ragum putar. Selain ragum putar, terdapat pula ragum biasa dan juga ragum universal. Selanjutnya, bagaimana sih cara pengoperasian mesin fresh itu? Yang pertama, kita bisa menyiapkan alat dan bahan, yaitu terdapat sarung tangan, kacamata, kuas, jangka sorong, dan juga kunci Inggris. Yang kedua ada menyalakan mesin fresh. Yang pertama itu hidupkan saklar on-off pada panel kelistrikan. Kemudian nyalakan tombol on yang terletak pada mesin fresh. Yang ketiga mengatur kecepatan putaran. Pengaturan kecepatan putaran yang sesuai dengan jenis pengerjaan dan juga jenis benda kerjanya. Selanjutnya ada memasang milling cutter. Tahap pertama yaitu pasang milling cutter pada spindle seperti dalam video ini. Bisa kita lihat pemasangannya. Jenis milling cutter yang digunakan sangat bervariasi bergantung kepada jenis benda kerja dan juga jenis pengerjaan yang biasa dilakukan. Bisa kita lihat dalam video ini pemasangannya. Selanjutnya adalah memasang benda kerja, yaitu pasang benda kerja pada ragum yang terletak di dudukan meja. Seperti ini pemasangan benda kerja. Bisa kita lihat dalam video ini. Selanjutnya menentukan titik nol, yaitu titik di mana cutter mulai menyentuh benda kerja. Nantinya titik nol ini digunakan sebagai titik pemulaan untuk menentukan banyaknya pemakanan. Seperti ini contohnya, bisa kita lihat dalam video ini. Selanjutnya ada proses pemotongan. Setelah titik nol ditentukan, tentukan banyaknya pemakanan putar handle untuk menggeser meja mesin sehingga benda kerja termakan oleh cutter. Potonglah sampai mendapatkan hasil yang dikehendaki. Bisa kita lihat gambar dalam video ini. Dan yang terakhir ada finishing. Setelah pemotongan selesai, selanjutnya jangan lupa untuk mematikan mesin, melepas benda kerja, melepas cutter, dan membersihkan mesin dari chip. Bisa kita lihat dalam video ini. Itulah tadi pembahasan mengenai mesin milling dan juga mesin bubut dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang jelas. Sekian dari saya, terima kasih, salam.